Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 68. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Bersabda Nabi SAW, apabila mati seorang anak Adam, putuslah amal perbuatannya selain dari 3 perkara, yaitu ilmu yang dimanfaatkan. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Yang disebut di sini hanya 1. Maka 2 lagi ialah sedekah jariah atau wakaf dan anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Bersabda Nabi SAW, menunjuk kepada kebajikan adalah seperti mengerjakannya. Bersabda Nabi SAW, tidak boleh iri hati selain pada 2. Pertama, pada orang yang dianugerahi Allah Ta'ala ilmu, maka ditegakkannya keadilan dengan ilmunya dan diajarkannya manusia. Dan kedua, pada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta, maka dipergunakannya pada jalan kebajikan. Bersabda Nabi SAW, rahmat Allah kepada khalifah-khalifahku. Siapa khalifahmu? Tanya orang. Nabi SAW menjawab, mereka yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba Allah. Menurut Asar, yaitu berkata Umar radhiyallahu anhu, barang siapa menceritakan sesuatu hadis, lalu diamalkan orang, maka baginya pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang mengajarkan kebajikan kepada orang banyak, niscaya diminta ampun dosanya oleh segala sesuatu, hatta ikan di dalam laut. Berkata setengah ulama, orang berilmu itu masuk antara Allah dan makhluknya. Maka hendaklah ia memperhatikan bagaimana ia masuk. Diriwayatkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu datang ke Askalan. Lalu ia berhenti pada suatu tempat dan tiada orang yang menanyakan halnya. Maka ia berkata, koreklah tanah bagiku supaya aku keluar dari negeri ini. Ini adalah negeri yang mati padanya ilmu. Dia mengatakan demikian karena ingin menerangkan keutamaan mengajar dan kekekalan ilmu dengan adanya pengajaran. Berkata Atha radhiyallahu anhu, aku masuk ke tempat Sa'id bin Al-Musayyab dan ia sedang menangis. Lalu aku bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Dia menjawab, karena tidak ada orang yang menanyakan sesuatu kepadaku. Berkata setengah mereka, ulama itu lampu segala masa. Masing-masing ulama itu menjadi lampu zamannya. Orang-orang yang semasa dengan dia dapat memperoleh nur daripadanya. Berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, kalau tidak adalah orang yang berilmu, niscaya jadilah manusia itu seperti hewan. Artinya, dengan mengajar, para ahli ilmu itu mengeluarkan manusia dari batas kehewanan kepada batas kemanusiaan. Berkata Akramah, bahwa ilmu ini mempunyai harga. Lalu orang menanyakan, apakah harganya itu? Akramah menjawab,
bahwa engkau letakkan pada orang yang bagus membawanya dan tidak menyia-nyiakannya. Berkata Yahya bin Mu'adz, ulama itu lebih mencintai umat Nabi Muhammad SAW daripada bapak dan ibu mereka sendiri. Lalu orang menanyakan, bagaimanakah demikian? Yahya menjawab, sebabnya karena bapak dan ibu mereka menjaganya daripada neraka dunia, sedang para ulama menjaganya daripada neraka akhirat. Orang mengatakan, permulaan ilmu itu berdiam diri, kemudian mendengar, kemudian menghafal, kemudian mengerjakan, dan kemudian menyiarkannya. Ada orang mengatakan, ajarilah ilmumu akan orang yang bodoh, dan belajarlah dari orang yang berilmu akan apa yang engkau tidak tahu. Apabila engkau berbuat demikian, maka engkau tahu apa yang engkau tidak ketahui, dan engkau hafal apa yang sudah engkau ketahui. Berkata Mu'adz bin Jabal mengenai mengajar dan belajar, dan aku berpendapat bahwa perkataan ini juga adalah hadis marfu'. Pelajarilah ilmu, maka mempelajarinya karena Allah itu takwa, menuntutnya itu ibadah, mengulang-ulanginya itu tasbih, membahaskannya itu jihad, mengajarkan orang yang tidak tahu itu sedekah, memberikan kepada ahlinya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu itu teman waktu sendirian dan kawan waktu kesepian, petunjuk jalan kepada agama, pemberi nasihat, bersabar waktu suka dan duka, seorang menteri di tengah-tengah teman sejawat, seorang keluarga di tengah-tengah orang asing, dan sinar jalan ke surga. Dengan ilmu diangkat oleh Allah beberapa kaum, lalu dijadikannya mereka pemimpin, penghulu, dan penunjuk jalan kepada kebajikan. Diambil orang menjadi ikutan dan penunjuk jalan pada kebajikan. Jejak mereka diikuti, perbuatan mereka diperhatikan. Malaikat suka kepada tingkah laku mereka. Disapunya mereka dengan sayapnya. Seluruh yang basah dan yang kering meminta ampun akan dosa mereka. Hatta ikan dan binatang laut, binatang buas dan binatang jinak di darat, langit dan bintang-bintangnya. Dirawikan Abu Sa'id Ibnu Hibban dan Ibnu Abdul Bar. Karena ilmu itu kehidupan hati dari kebutaan, sinar penglihatan dari kedoliman, dan tenaga badan dari kelemahan. Dengan ilmu, hamba Allah itu sampai ke tempat orang baik-baik dan derajat tinggi. Memikirkan ilmu seimbang dengan berpuasa, mengulang-ulanginya seimbang dengan mengerjakan sholat. Dengan ilmu, orang taat kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah, berjanji, bertaubat, menjadi mulia, menjadi warok, menyambung silaturahmi, dan mengetahui halal dan haram. Ilmu itu imam, dan amal itu pengikutnya. Diilhamkan ilmu kepada orang-orang berbahagia, dan diharamkan kepada orang-orang celaka. Kita bermohon kepada Allah taufik yang baik. Tentang dalil-dalil akal. Ketahuilah bahwa yang dicari dari bab ini ialah mengenai al-fadilah atau kelebihan dan penilaian ilmu. Dan selama belum dipahami kelebihan itu sendiri dan tidak diselidiki maksud daripadanya, maka tidak mungkin diketahui adanya kelebihan itu menjadi sifat bagi ilmu
atau bagi yang lain dari segala persoalan. Maka sesungguhnya telah sesat jalan orang yang ingin mengetahui bahwa si Zaid itu seorang filosof atau bukan, sedang dia belum lagi mengetahui arti dan hakikat ilmu filsafat itu. Al-Fadilah berasal dari perkataan al-fadli, yaitu lebih atau az-ziyadah. Apabila bersekutulah dua benda dalam sesuatu hal, dan salah satu daripada keduanya tertentu dengan suatu kelebihan, maka dikatakanlah itu kelebihannya. Dan ia mempunyai kelebihan dari yang daripadanya, manakala kelebihannya itu mengenai yang menjadi kesempurnaan sesuatu itu sendiri. Umpamanya dikatakan, kuda itu lebih utama dari keledai, dengan arti bahwa kuda bersekutu dengan keledai tentang sama-sama mempunyai kekuatan mengangkut, tetapi kuda melebihi dari keledai dengan kekuatan tampil ke depan, berlari, dan ketangkasan melompat serta kebagusan bentuk. Kalau diumpamakan, keledai itu mempunyai suatu kelebihan daging tumbuh, maka itu tidaklah dikatakan suatu kelebihan, karena itu adalah suatu tambahan pada tubuh dan suatu kekurangan dalam arti yang sebenarnya. Jadi tidaklah termasuk kesempurnaan sedikitpun, dan hewan itu dicari untuk maksud dan sifatnya, tidak untuk tubuhnya. Apabila ini telah Anda pahami, maka tidaklah tersembunyi bagi Anda bahwa ilmu itu suatu kelebihan bila dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain. Sebagaimana kuda itu mempunyai suatu kelebihan bila dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Bahkan, kecepatan melompat salah satu kelebihan pada kuda, dan tidaklah itu sesuatu kelebihan mutlak. Ilmu itu adalah suatu kelebihan pada dirinya dan secara mutlak tanpa diperhubungkan kepada yang lain. Karena ilmu itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah SWT. Dengan ilmulah mulia para malaikat dan nabi-nabi. Bahkan kuda yang cerdik adalah lebih baik dari kuda yang bodoh. Dari itu, ilmu itu suatu kelebihan mutlak tanpa diperhubungkan dengan yang lain. Ketahuilah bahwa sesuatu yang bernilai lagi digemari itu terbagi kepada: 1. Dicari untuk lainnya. 2. Dicari karena benda itu sendiri. Dan 3. Dicari untuk tujuan lainnya dan bersama untuk benda itu sendiri. Maka yang dicari karena benda itu sendiri adalah lebih mulia dan lebih utama daripada yang dicari untuk lainnya. Yang dicari untuk lainnya ialah dirham dan dinar. Keduanya adalah batu, tidak ada gunanya kalau tidaklah Allah Ta'ala menjadikan keduanya untuk memudahkan memperoleh keperluan hidup. Maka dirham dan dinar itu sama saja dengan batu yang terletak di tepi jalan. Yang dicari untuk benda itu sendiri yaitu kebahagiaan di akhirat dan kesenangan memandang wajah Allah SWT. Dan yang dicari untuk benda itu sendiri dan untuk lainnya seperti keselamatan tubuh. Keselamatan seseorang itu umpamanya dicari dari segi bahwa keselamatan itu adalah keselamatan bagi tubuh dari kepedihan. Dan dengan keselamatan itu dicari untuk berjalan dan mencapai maksud-maksud dan hajat keperluan. Dengan pandangan tersebut, apabila Anda memperhatikan kepada ilmu, niscaya Anda memperoleh pada ilmu itu sendiri suatu kesenangan. Jadi, ilmu itu termasuk dicari untuk ilmu itu sendiri. Dan Anda memperoleh bahwa ilmu itu jalan ke negeri akhirat, kebahagiaan akhirat dan jalan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan tidak akan sampai kepadanya selain dengan ilmu.
Kedudukan yang tertinggi bagi seorang manusia ialah kebahagiaan abadi. Dan suatu yang paling utama ialah jalan kepadanya. Dan tidak akan sampai kepadanya selain dengan ilmu dan amal. Dan tidak akan sampai kepada amal selain dengan mengetahui cara beramal. Maka asal kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ilmu. Jadi, ilmulah yang terutama dari segala amal perbuatan. Betapa tidak, kadang-kadang mengetahui keutamaan sesuatu juga dengan kemuliaan hasilnya. Dan Anda mengetahui bahwa hasil ilmu itu ialah mendekatkan diri kepada Tuhan semesta alam, menghubungkan diri dengan ketinggian malaikat, dan berhampiran dengan malaikat tinggi. Itulah semuanya adalah di akhirat. Adapun di dunia, maka adalah kemuliaan, kebesaran, pengaruh, pemerintahan bagi raja-raja dan penghormatan secara naluri. Sehingga orang Turki yang bodoh dan orang Arab yang kasar, secara naluri mereka menghormati kepada kepalanya. Karena kekhususan mereka dengan ketambahan ilmu yang diperoleh dari pengalaman. Bahkan dengan tabiatnya, hewan menghormati manusia karena perasaannya. Perbedaan manusia dengan kesempurnaan yang melebihi derajat hewan itu. Inilah keutamaan ilmu secara mutlak. Kemudian ilmu itu berbeda-beda seperti akan diterangkan, dan sudah pada tempatnya pula terlebih kurang keutamaannya disebabkan kelebihan kurangnya itu. Dan keutamaan mengajar dan belajar sudah jelas dari apa yang kami sebutkan dahulu. Apabila ilmu itu lebih utama dalam segala hal, maka mempelajarinya adalah menjadi yang lebih utama itu. Maka mengajarkannya adalah memberi faedah bagi keutamaan. Jelasnya, segala maksud manusia itu terkumpul dalam agama di dunia. Dan agama tidak teratur selain dengan teraturnya dunia. Dunia adalah tempat bercocok tanam bagi akhirat. Dunia adalah alat menyampaikan kepada Allah Ta'ala bagi orang yang tidak mau mengambilnya menjadi alat dan tempat tinggal. Tidak bagi orang yang mengambilnya menjadi tempat tetap dan tanah air abadi. Urusan duniawi tidak akan teratur selain dengan amal perbuatan manusia. Amal perbuatan, pekerjaan, dan perusahaan manusia itu terbatas pada 3 bagian. Pertama, pokok. Alam ini tidak dapat tegak bila pokok ini tidak ada, yaitu 4. Pertanian untuk pangan, pertenunan untuk sandang, perumahan untuk tempat tinggal, dan siasat atau politik, yaitu untuk kerukunan, persatuan, dan gotong royong mencapai sebab-sebab yang membawa kepada kehidupan yang lebih baik dan mengendalikannya. Kedua, ialah yang mempersiapkan bagi tiap-tiap usaha tersebut dan melayaninya. Seperti pertukangan besi, adalah melayani pertanian dan sejumlah usaha dengan persiapan alat-alatnya. Seperti membersihkan kapas dari bijinya dan membuat benang. Semuanya itu demi untuk bertenun kain dengan persiapan amal usahanya. Ketiga, ialah penyempurnaan bagi pokok dan penghias. Seperti menumbuk tepung dan membuat roti bagi pertanian, menggunting kain, dan menjahit bagi pertenunan. Yang tersebut tadi, bila dihubungkan kepada tegak berdirinya alam kebumian, adalah seumpama bagian-bagian dari seseorang, bila dihubungkan kepada keseluruhannya. Yaitu ada 3 macam pula. Ada kalanya pokok, seperti hati, jantung, dan otak. Ada kalanya pelayan bagi pokok, seperti perut, urat syaraf, dan pembuluh darah. Dan ada kalanya penyempurna dan penghias bagi pokok, seperti kuku,
anak jari, dan bulu kening. Yang termulia dari segala pekerjaan itu ialah pokoknya. Yang termulia dari pokoknya ialah siasah dengan kerukunan dan perbaikannya. Dari itu, usaha tersebut meminta kesempurnaan dari orang yang bertanggung jawab, melebihi dari usaha-usaha yang lain. Dari itu tidak mustahil yang punya pekerjaan tersebut menggunakan pengusaha-pengusaha yang lain dan siasah pada perbaikan orang banyak dan menunjukkan ke jalan lurus yang membawa kelepasan di dunia dan akhirat. Adalah atas 4 tingkat. 1. Tingkat tertinggi, yaitu siasah dan hukum Nabi-Nabi alaihissalam terhadap golongan tertentu dan orang banyak, baik zahir maupun batin. 2. Tingkat khalifah, raja-raja dan sultan-sultan. Dan hukum yang dijalankan mereka adalah terhadap golongan tertentu dan umum seluruhnya, tetapi mengenai yang zahir saja, tidak yang batin. 3. Tingkat alim ulama, yang mengenal Allah dan agamanya, yang menjadi pewaris dari nabi-nabi. Hukum mereka adalah terhadap batin golongan tertentu saja. Golongan orang awam tidak dapat memahami untuk memperoleh faedah dari mereka. Kekuatan para ulama itu tidak sampai kepada pengurusan amal perbuatan zahiriyah golongan tadi, baik dengan menyuruh, melarang, dan memerintahkan. Tingkat yang keempat adalah tingkat para juru nasihat. Hukum mereka adalah mengenai batin orang awam saja. Yang termulia dari usaha 4 tingkat tadi sesudah tingkat kenabian ialah memfaedahkan ilmu dan mendidik jiwa manusia supaya terhindar dari pekerti tercela yang membinasakan dan menunjuk jalan kepada budi pekerti terpuji yang mendatangkan kebahagiaan. Itulah yang dimaksudkan dengan pengajaran. Kami sesungguhnya mengatakan bahwa mengajar ini adalah yang lebih utama dibandingkan dengan pekerjaan dan usaha lain. Karena keutamaan usaha itu dapat dikenal dengan 3 perkara. Ada kalanya dengan menoleh kepada naluri yang menyampaikan kepada mengenalinya, seperti keutamaan ilmu pasti dari ilmu bahasa. Karena ilmu pasti itu diketahui dengan akal, sedang ilmu bahasa dengan mendengar. Akal adalah lebih mulia dari pendengaran. Ada kalanya dengan melihat kepada kepentingannya yang lebih lengkap, seumpama kelebihan pertanian dari pertukangan emas. Dan ada kalanya dengan memperhatikan tempat pekerjaan itu, seumpama kelebihan pertukangan emas daripada penyamakan kulit. Sebab yang pertama tempatnya emas dan yang kedua tempatnya kulit tanggai. Dan tidaklah tersembunyi bahwa ilmu agama ialah memahami jalan akhirat yang dapat diketahui dengan kesempurnaan akal dan kebersihan kecerdikan. Akal adalah yang termulia dari sifat-sifat insan, sebagaimana akan diterangkan nanti. Karena dengan akal, manusia menerima amanah Allah. Dan dengan akal akan sampai ke sisi Allah SWT. Adapun tentang umum kegunaannya, maka tidak diragukan lagi, karena kegunaan dan kehasilannya ialah kebahagiaan akhirat. Adapun kemuliaan tempat, maka bagaimana tersembunyi? Guru itu berpengurusan dalam hati dan jiwa manusia. Yang termulia di atas bumi ialah jenis manusia. Yang termulia dari bagian tubuh manusia ialah hatinya. Guru itu bekerja, menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, dan membawakan hati itu mendekati Allah Azza wa Jalla. Mengajarkan ilmu itu dari satu segi adalah ibadah kepada Allah Ta'ala.
Dan dari segi yang lain adalah menjadi khalifah Allah Ta'ala. Dan itu adalah termulia menjadi khalifah Allah. Bahwa Allah telah membuka pada hati orang yang berilmu akan pengetahuan yang menjadi sifatnya yang teristimewa. Maka dia adalah seperti penjaga gudang terhadap barang gudangnya yang termulia. Kemudian diizinkan berbelanja dengan barang itu untuk siapa saja yang membutuhkannya. Maka manakah pangkat yang lebih mulia dari menjadi perantara antara Tuhan dan makhluknya untuk mendekatkan kepadanya dan membawa mereka ke surga tempat kediaman? Kiranya Allah dengan kemurahannya menjadikan kita di antara ahli surga, dan rahmat Allah kepada semua hambanya yang pilih.